lanjuti Pak dengan adanya apa saja pointers Pak dari evaluasi TW1 sampai 2 serta juga Pak penyamaan persepsi Pak. Mohon izin Bapak, apakah Bapak akan mengikuti atau saya ada lagi Zoom satu lagi. Oh siap Bapak. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ya. sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Karo. Untuk Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam des, izin Pak Karo, beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan sebenarnya tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Bapak Karo, tapi kami mohon sangat diperhatikan karena kita sudah memasuki TW3 seperti kemarin disampaikan oleh Pak Budi di minggu lalu di pusat, bahwa kami nantinya Bapak Ibu akan didampingi oleh para kabak program. Nantinya ada beberapa yang akan direvisi Pak, yang sudah diajukan oleh Pak Budi juga Pak. Kemarin Pak Budi memberikan semacam weekly expo Pak yang akan diisi oleh teman-teman, mana-mana saja komitmen dari teman-teman yang kira-kira anggarannya bisa dioptimalkan dan mana yang tidak bisa dioptimalkan, sehingga nantinya Bapak Ibu melalui para kabak program nanti akan disampaikan juga terutama yang prioritas nasional. Namun tentunya bagi Bapak Ibu yang termasuk anggaran prioritas nasional tetap harus berputarnya di prioritas nasional Bapak Ibu, jadi tidak bisa untuk digeser ke yang lain. Kemarin seperti di penataan dari Mbak Nino, kemungkinan besar Pak dari Redis Pak akan digeser ke IP4P Pak. Nanti juga akan disampaikan, kami nanti akan memberikan juga kesempatan kepada para kabak program untuk menyampaikan perubahan-perubahan yang mungkin nanti tentunya akan berpengaruh untuk TW4 yang sedang berjalan. Sifat kontraktual dan pihak ketiga masih proses lelang sehingga tidak dapat dilaksanakan dan realisasi anggaran masih rendah. Kemudian indikator program dan kegiatan terdapat dalam rencana kerja dan DIPA tidak sama dengan indikator pada perjanjian kinerja sehingga saat melakukan pengukuran mengalami kendala. Kemudian keterbatasan SDM saat pelaksana kegiatan sehingga mengakibatkan pekerjaan yang tidak maksimal dan menurunnya minat masyarakat dalam program PTSL. Adapun Bapak Ibu juga menyampaikan akan melakukan tindak lanjut rekomendasi waktu itu, yaitu menyusun atau mendorong pemangku kepentingan lain dalam penyusunan RDTR, adanya revisi anggaran lain dan penerbitan KKPR, kemudian melaksanakan sistem pengawasan yang berbasis risiko, menyusun analisis ketersediaan sumber daya dengan lebih baik, dan kemudian pelaksanaan anggaran memperhatikan capaian kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana aksi, kemudian menyusun perencanaan dan strategi yang matang dan diperlukan koordinasi dengan unit kerja untuk mendukung kepastian dalam pelaporan, serta segera mempersiapkan pelaksanaan kegiatan setelah proses lelang selesai untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan adanya kesalahan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan. Dan mohon maaf, saya juga ingin menyamakan persepsi Bapak Ibu terkait dengan peningkatan kualitas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan dibutuhkannya adanya pedoman evaluasi. Ya, next. Di sini Bapak Ibu latar belakang kenapa kita membutuhkan atau adanya permasalahan ini, yaitu sesuai dengan 8 area perubahan RB reformasi birokrasi. Di sini kita penguatan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan RB, dan nilai akuntabilitas kinerja kita masih memerlukan peningkatan. Di sini bisa dilihat dari nilai. Iya, Bapak. Terima kasih banyak Pak Karo. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu nilai akib kita dengan nilai yang diberikan oleh PAN RB itu masih mengalami nilai gap yang cukup besar, sehingga tentunya kita masih harus meningkatkan terkait dengan evaluasi kita di dalam internal maupun eksternal yang nantinya akan bisa seturut. Next. Kemudian tujuan dan manfaat dan uang lingkupnya itu terbagi atas tiga jangka, yaitu jangka pendek menyusun pedoman bagi evaluator internal Kementerian ATR BPN dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan khususnya bersifat tahunan dan triwulan. Kemudian memperjelas pembagian peran para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dan melakukan sosialisasi pedoman kepada stakeholder eksternal dan internal Kementerian ATR BPN. Kemudian jangka menengahnya mengimplementasikan salah satu substansi dalam pedoman yang akan disusun, yaitu menyediakan analisis gap antara rencana aksi dan realisasi anggaran, serta notifikasi yang berfungsi sebagai early warning system capaian anggaran pada aplikasi SKMPP. Kemudian nanti di jangka panjangnya mengimplementasikan seluruh substansi pedoman evaluasi sebagai bagian pengembangan pada aplikasi SKMPP dan meningkatkan kualitas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ATR BPN. Tentunya manfaatnya nanti akan meningkatkan objektivitas proses evaluasi, panduan akan ada sebagai langkah-langkah nanti bagi Bapak Ibu di dalam mengevaluasi dan menjelaskan peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi, serta meningkatkan kualitas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik dari sisi kinerja anggaran maupun kinerja output dan outcome, dan meningkatkan kualitas kinerja baik Kementerian ATR sampai dengan satuan kerja, serta meningkatkan kualitas perencanaan yang mempertimbangkan hasil evaluasi periode sebelumnya.
Bagi eksternal kita tentunya akan mendapatkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang berkualitas dan tepat waktu, serta mengetahui kinerja anggaran, output dan outcome Kementerian ATR BPN secara lebih akurat dan accountable, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR BPN terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh kita. Next. Nah, di sini Bapak Ibu analisis masalahnya itu tadi beberapa telah tersampaikan bahwa kualitas data pemantauan belum optimal karena penginputan data oleh admin masing-masing unit satuan kerja belum memenuhi asas kepatuhan. Kemudian pemanfaatan hasil evaluasi program kegiatan belum optimal untuk mencapai target kinerja baik fisik, anggaran, dan outcome yang sudah direncanakan. Dan laporan kinerja belum memenuhi sebagian kriteria sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Permen PAN RB nomor 53 tahun 2014 dan Permen PAN RB nomor 88 tahun 2021. Dan saat ini koordinasi penyiapan bahan penilaian sakit level kementerian belum optimal karena belum semua rekomendasi dari Kementerian PAN RB ditindaklanjuti secara komprehensif dan berkualitas, serta belum adanya early warning system kesesuaian antara rencana aksi atau halaman 3 DIPA dengan realisasi baik dari sisi fisik maupun anggaran di SKMPP, sehingga belum adanya analisa terhadap data realisasi capaian yang diinput oleh masing-masing Bapak Ibu di unit satuan kerja. Nah, di sini strateginya tadi sesuai merujuk pada PMK nomor 22 2021 dan juga Permen PPN Kepala Bappenas nomor 1 tim sampai kepada nantinya akan ada finalisasi pedoman sampai kepada sosialisasi dan monitoring dan evaluasi. Next. Ini juga next. Nanti kami juga membutuhkan bantuan Bapak Ibu terkait nanti kuesioner yang akan kami sampaikan terkait kebutuhan akan pedoman evaluasi ini dan juga terkait apa yang masih menjadi kendala Bapak Ibu. Mungkin dari saya sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Yang pertama Justin ya, karena tadi sudah di awal kami persilakan Justin.